negatif. Contoh ya, fears, misalnya ada takut ya. Takut itu dibutuhkan. Jadi rasa takut itu dibutuhkan untuk love. Paham maksudnya? Orang kalau nggak kenal takut, nggak kenal ini. Jadi Mem lebih suka edisi sebelumnya dia dalam hal rumusan yang 3 itu. I just want to give my own perception to all of you. Bagaimana dia menggambarkan. Mem lebih suka dulu menggambarkan the component of emotion. Jadi emosi ini mau dibawa positif, negatif, bisa. Tidak well cut ya, antara ini yang positif, ini yang negatif gitu lah. Nah, karena tidak selalu begitu. Misalnya iri, dengki itu adalah basis orang memahami kebaikan. Nah, karena ini mau memasuki bulan Ramadan, Mem pengen mengambil the best example of a leader di peradaban ini. Jadi kalau ada yang mau tahu siapa sih leader yang terbaik di peradaban umat manusia? Siapa? Nabi Muhammad. Itu bukan kata orang Islam ya, ini mohon dipahami ya. Jadi ada pengarang buku terkenal, Mem baca buku itu tamat SMA. Ayah Mem membelikan adalah translation pertama, karangan dari Michael Hart ya. Michael Hart ini adalah dia seorang sejarawan sekaligus mathematician. Jadi dia ahli sejarah dan ahli matematik. Nah, berkumpullah sekitar dia membuat judul namanya The 100 Most Influential People in the World. Jadi di dunia ini siapa sih dipilihlah 100 orang paling berpengaruh. Berpengaruh itu maksudnya sampai sekarang pengaruhnya itu aksis. Buku itu dikarang sekitar tahun 1998-57 lah gitu ya. Nah, 19 ibu aja 87 berarti 80-an barangkali. Tapi buku itu sangat spektakuler. Jadi untuk memutuskan siapa yang paling berpengaruh itu dia buat 32 kategori. Dan itu berkumpul ahli-ahli, maybe on average 100 orang juga dari berbagai universitas terkenal di dunia. Jadi pada akhirnya diputuskanlah yang nomor 1 itu Nabi Muhammad SAW. Karena dia memenuhi ke-32 kategori. Nah, Michael Hart adalah seorang Kristen. Jadi kalau saya memilih menurut kepercayaan saya akan taruh Yesus nomor pertama. Tapi tahukah Anda, nomor 2 bukan juga Isaac Newton. Ya, yang ketiga baru dia adalah Yesus. Nomor 4 adalah Saint Paul. Nah, mari kita lihat dalam perspektif leader. Nabi Muhammad itu apa yang kita bicarakan dari awal teori leadership dia punya semua. Contoh, dilahirkan. Dia memang direncanakan by design. Maka seluruh kitab, sebelum-sebelumnya mereverse akan ada pemimpin nanti penutup. Jadi kalau Anda mengatakan pemimpin adalah dilahirkan, Nabi Muhammad adalah contoh yang dilahirkan. By design, he is the great man. Ya, oke? Nah, yang kedua dari sisi karakter. Nabi Muhammad terkenal dengan karakter kejujurannya, keberaniannya, dengan amanahnya. You name it, all the good character he has it. Ya, Rasulullah memilikinya. Jadi termasuk kalau bicara nice, dia bisa sangat nice, kerjanya melindungi orang. Ya, kerjanya adalah bagaimana supaya umat itu sebenarnya tujuan kita itu apa? Masuk surga. Dia pengen semua orang masuk surga. Itulah dia. Dan dia diutus bukan satu golongan ya. Nabi Muhammad diutus ke seluruh humankind, lintas batas waktu. Jadi Nabi Muhammad itu dikirim sebagai pemimpin sejak dia disahkan sebagai Rasul, ya, sampai dunia ini kiamat nanti dia jadi pemimpin. So next time when we are talking about visionary, ya banyak ya apa yang dalam hadis, apalagi dalam Al-Quran, tapi di hadis itu dia bagaimana memprediksi masa depan itu kejadian. So he is visionary. Nah kalau kita melihat dari sisi perilaku, tadi contoh kasus luar biasa, orang baik dipecat, orang yang disiplin dipecat. So what do you want gitu?
Jadi kadang-kadang ketika kita memberikan kategori, we don't have very clear standard point of views. Ya, analytical thinking kita kurang, kita lebih banyak setuju dan tidak setuju. Nah, Nabi Muhammad memberikan contoh. Ketika kita mengatakan mana yang harusnya diterima atau tidak, Nabi Muhammad punya aturan. Apa itu? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-haq ya, yang benar-benar yang benar-benar hakiki, yang benar-benar satu benar. Tapi kalau kita di perusahaan, apa yang kita pakai? Kita lupa. Perusahaan punya aturan, punya policy, punya rules yang harus dipatuhi. Jadi it's not about you like it, you don't like it. It's not only your perception, because perception is not always right. Ingat, perception bisa didistorsi. Apa yang mendistorsi? Contoh misalnya, kenapa orang ya itu enggak satu orang di dunia mengatakan, kenapa misalnya Islam identik dengan teroris? Kalau mendengar Islam aja teroris. Kalau ada anaknya masuk Islam, kamu masuk neraka. Nanti kamu tukang ngebom. Kalau masuk Islam, orangnya tidak menghargai wanita. Kalau masuk Islam, nanti kumuh segala macam. Do you know why? Distortion of perception. Persepsinya itu dihambat ya, sehingga proses berpikirnya, bagaimana dia melihat, memaknai lingkungannya, memutuskan sesuatu, proses thinkingnya menjadi tidak lengkap. Kenapa? Dia diinjeksi dengan keterangan informasi-informasi yang tidak dianalisa kebenaran. Dalam memahami kasus, kita harus begitu. Tidak menerima letter lex, tetapi kita jalankan nalar kita. Karena Islam mengajarkan begitu. Ya, makanya ada katanya kajian. Makanya kita tidak boleh menerjemahkan sendiri. Kalau ada apa-apa didengar expert. Siapa expertnya? Alim ulama. Kalau kita di perusahaan expert, dipanggil tuh tenaga ahlinya. Because of what? We want to get the correct answer. Can you get my point? Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi dari sisi pemimpin? Rasul itu bisa sangat baik, tetapi dalam perang tiada maaf. Jangan salah ya, Nabi Muhammad itu perang itu dimulai pada usianya 40 tahun ke atas, bukan usia muda. Karena dia menerima wahyu di awal umur 40 tahun. Ya, makanya orang ngomong ya, for the man life started at 40. Benar nggak Doni? Ya, untuk pria hidup itu dimulai 40. Mem pikir itu diambil tuh dari Rasul gitu, entah ya diambil tanda. Karena Mem sendiri melihat buku ini sebenarnya nuansa Islaminya sangat kuat. Tapi edisi yang terbaru itu menjadi agak dangkal Mem lihat. Mem baca makanya Mem pilih karena ini bagus cara dia pemahaman. Oke, itu dari sisi karakter. Jadi Muhammad karakter. Dan bagaimana karakternya dibentuk? Ada orang bertanya, bagaimana cara membentuk karakter? Perlu diingat, Nabi Muhammad adalah manusia yang menjadi contoh. Ya, dan dia direncanakan by design. Maka Tuhan juga, karena dia jadi contoh ya, karena dia a perfect example. Pada usia 4 tahun bertemu dengan Jibril, ya, anak-anak yang lain mati ketakutan pergi, dia diam aja tuh. Sehingga dibuka jantungnya, diambil, dikeluarkan yang namanya tempat iblis bersarang, dikeluarkan. Kenapa? Ini anak nanti dia mau menjadi messenger. Yang mau Mem katakan adalah pendidikan sejak dari kecil itu penting. Maka dikatakan menjadi pemimpin is not instant, honey. Menjadi pemimpin take a process time, you know. Nggak bisa orang ujuk-ujuk ikut pelatihan 2 jam, 3 jam, lalu besok dia jadi pemimpin yang baik, no, honey. Ya. Makanya tidak semua orang bisa jadi pemimpin. Karena apa? Nah, di sini pesan tersendiri. Pemimpin itu harus dididik dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Nah, apakah pemimpin melo ya? Tahu melo ya? Melo kadang-kadang memang kurang suka juga ya. Harusnya Rasul itu cara berceritanya dia harus diceritakan dia makhluk yang keren gitu. Tapi ceritanya kok melo gitu. Apa melonya? Nah, dari kecil bapaknya udah nggak ada, ini nggak ada. Itu pun by design. Jadi kalau ada orang jadi pemimpin melo, ya apalagi ini ya orang tuanya kisah ini segala macam, lalu kita tidak memperhatikan aturan, marah kepada orang tua. Rasul mengatakan, what do you want? What pain that you want to talk about? Rasul memiliki semuanya. Bahkan sebelum lahir ayahnya tidak ada, usia kecil ibunya nggak ada.
terus pindah lagi pada kakek nggak ada, pindah kepada paman. Habis itu nggak, pas dia membutuhkan pamannya, karena pamannya orang berpengaruh, dia butuh untuk kerasulannya meninggal. So, pemimpin butuh painful. Kalau nggak kuat. Makanya tadi mengatakan emosi itu kurang setuju Duff membaginya. Painful is a part to make you stronger. Remember, Tuhan memberikan tes kepada kita, kegagalan dan segala macam dalam rangka apa? Untuk mempelajari. Oleh karena itu juga Tuhan Maha Pemaaf. Karena dia tahu, dia creator. He is the great creator. He knows our weakness, Jadi, itu lessons-nya. Dan kemudian kalau bertanya tentang bagaimana mengenali watak manusia. Ya, kalau ada orang mengatakan ya Islam oppress woman because I think they didn't know, they don't know about Muslim. Karena mohon maaf ya, Khadijah adalah wanita pengusaha saudagar yang paling sukses di Jazirah Arab. Jadi kalau ada orang mengatakan tentang emansipasi wanita segala macam, Rasul punya istri itu. Bisa dipahami? Ya. Bukan sembarang orang loh. Orang yang sukses. Dan kamu tahu, jangan dibilang dia usianya tua lalu kamu pikir tampangnya apa. Sekarang kamu lihat orang umur 45 tahun. Ya, penampilannya bisa kayak orang 25 tahun. Kenapa? Kenapa? Karena dia memang orang terpelajar. Kelasnya bukan kelas bawah. Kelasnya adalah kelas atas. Dia bukan wanita tua sembarangan. Dia wanita yang terawat dengan baik, teredukasi dengan baik, punya ambisi yang tinggi, ya, dan dia leader. Halo, ini 1400 tahun yang lalu. Bagaimana kok bisa perempuan sukses menguasai di daerah yang barbarian, di mana perempuan kalau nggak dibunuh, kalau perlu dibuang. And she is the leader. Can you imagine? Dan itu adalah istri Rasulullah. One of the best women he has. Nah ini kita belajar kepemimpinan, merasa kita harus banyak membaca sejarah. Kalau tidak ada insight gitu. Dan di usia tua ini, kalau ada menyesali adalah I didn't learn history quite well. Ya. Nah, maka hari ini Ibu bercerita karena ini sangkut pautnya dengan mata kuliah kita dan kita punya orang yang terbaik. Bukan kita umat Islam saja yang mengakui, dunia mengakui. Tidak pandang bulu ya, Kristen, non-Kristen, ateis ya, agnostik. Mohon maaf ya, tim dari yang 100 tokoh berpengaruh di dunia itu pahamnya macam-macam. Ya. Nah, jadi itu yang pertama yang pengen lihatkan. Jadi dari sisi emosi. Coba lihat Rasul. Apakah Rasul nice man? Nanya. Sangat baik dia. So what's wrong being nice gitu. Membaca buku harus kritis gitu. Memang baca buku barat banyak, buku textbook barat semua, tapi pakai critical thinking gitu loh. So what's wrong being nice? Kita semua mengatakan pengen bos yang baik. Kita mengatakan ngomong dengan bawahan aja pilih kata yang baik. Kita aja ngomong dengan bawahan nggak boleh begini, nggak boleh begitu. So what's wrong being nice? Kenapa harus dicurigai bahwa nice artinya lemah? You don't have any proof, Nah, di dalam kasus ini, Card and Wine ngomong itu pakai bukti. Apa buktinya? Kinerja meningkat drastis. Itu bukti. Moral karyawan rendah bisa naik moralnya. Karena moralnya naik, kinerjanya jadi bagus. Orang menjadi ketakutan, dipecat. Karena apa? Perusahaan nggak dapat duit, nggak ada untungnya, performance-nya jelek. Karena performance-nya bagus, maka tidak ada yang di layoff. Orang berada dalam keadaan galau, lalu hari datang. Don't need to worry, this is what we have to do. Dia pemimpin memberikan arahan, direction. Nobody has an answer, and he comes to calm you. Memberikan jawaban. Apakah dia tetap begitu aja? Enggak. Dia juga memberikan visi bagi karyawannya. Baca kan? So, coba dilihat ketika Barbara and Mitch ngomong. Apakah dia punya bukti? Dia cuma curiga kok semua orang mengatakan yang baik. Lalu apakah ketika semua orang mengatakan yang baik, lalu itu kamu curiga? If you feel curiga, investigate. Don't make your own perception. You know perception?
Ya karena baik, karena saya melihat kok setiap orang reverse begini, begitu. Tapi buktinya juga nggak ada keluar tuh. Ya, ketika ditanyakan siapa kandidat yang terbaik, yang lain silent. Yang ngomong pertama adalah Card and Wine, datang dengan buktinya. Lalu yang lain merasa tidak setuju. Apa yang dia khawatirkan? Ya kalau Nice itu kan bisa saja begini, kerja orang dia lakukan, kan itu yang dia bilang. Nice adalah dia kerjakan tanggung jawab orang lain. Is that nice? That's your interpretation. Itu yang terjadi dengan Islam. Dia mengatakan macam-macam, tapi dia nggak baca. Dia bikin aja interpretasi. Contoh, ya opresi kepada woman. Mohon dipahami saja, mereka nggak tahu. Nabi Muhammad memiliki istri yang lain setelah Khadijah tidak ada. Dia kehilangan. Orang yang perempuan pertama yang mengakui kerasulan dan meyakinkan siapa istri tercinta. What do you mean by love? Dan Khadijah ketika Nabi Muhammad mempelajari perilaku orang, tipu daya segala macam, di mana kau pelajari? Dalam bisnis atau tidak? Coba nanya. Penipuan yang paling banyak, tipu daya, area abu-abu yang paling banyak di mana? Di perdagangan atau dalam pendidikan? Perdagangan. Perdagangan. Nah, dia disiapkan untuk menjadi orang yang terbaik, sayang, dalam seluruh kehidupannya. Dan dia diberikan contoh mendapatkan istri, apa yang disebut soulmate. Kalau orang bilang ya, demi kamu kukorbankan nyawa, jiwa, ragaku. Terbukti dengan Rasulullah. Dulu yang mengecewakan, mana Rasul ini, sedangkan janda aja dia terima. Dia itu nafsunya gini, anak-anak aja diambil. That's what I say. You only take your own perception, but you don't investigate. Hati-hati loh sayang. Kasus itu begitu. Oke? Lalu kita lihat lagi, dia nggak mampu mengendalikan dirinya, masa anak kecil aja jadi istri. Tidak tahu deh. Ini 1400 tahun yang lalu, di mana orang punya istri unlimited gitu. Paham maksudnya, men? 1000 sampai ratus tahun yang lalu di Jazirah Arab, di mana itu dianggap orang terkebelakang. Kenapa agama diturunkan di tempat yang terkebelakang? Karena peradaban ini yang paling butuh agama. Kenapa Rasulnya baca aja nggak bisa, nulis nggak bisa? Tapi apakah berarti tidak bisa menulis, tidak bisa baca, dia tidak cerdas? Wait a moment. Dia didesain untuk tidak bisa membaca dan menulis. Karena apa? Karena nanti jangan sampai di akhir zaman make up stories. Kitab yang ditulisnya, hadisnya, pinter-pinternya dia doang. Nah, itu adalah pemahaman. Tapi bagi orang yang oposan, apa dia bilang? Alah, Rasulnya aja kayak gitu, nggak bisa nulis, nggak baca, terus gimana begini begitu. Again and again, you don't learn. Itu yang kata orang baca. Betapa kita tidak membaca, kita berada di alam kebodohan. Paham maksudnya? Ini contoh konkret loh. Mem tidak ngomong macam-macam ini. Ya. Nah, ketika misalnya dia bilang, nice, tidak bisa nanti, takutnya nanti di level pimpinan bakalan nggak lulus, kata si Mitch. Kasus yang pertama ya, nggak bisa lolos itu karena terlalu baik, di atas orangnya tough, bisa nggak dia berhadapan? Lalu untuk apa kita mengomong pada seluruh peradaban ini kita harus baik? Ketika Anda meragukan orang baik untuk bisa fight di tingkat atas. Do you know what does it mean? Kalau kita memang mengatakan kebaikan itu penting, lalu pada titik tertentu kau curigai kebaikan membuat lemah. Yes. Lalu untuk apa? Sebenarnya bukan itu yang dibicarakan. Kembali kepada kisah Rasul. Rasul sangat nice. Kalau orang mencaci maki dirinya segala macam dia terima, bahkan dia tahan, sahabatnya aja nggak tahan gitu. Dilempari batu dia nggak apa-apa sama dia. Dilempari kotoran juga nggak apa-apa, difitnah juga nggak apa-apa. Tapi ketika kau melanggar aturan, no, fight, war, perang. Apakah itu tidak nice? Mana yang nice? Karena apa? Ingat, kembali kepada aturan. Rasul berbuat karena aturan. Ada yang bisa dimaafkan, ada yang tidak bisa dimaafkan. Ada yang harga diri, ada yang namanya berkorban. Itu yang harus diketahui. Perusahaan punya aturan, ada yang bisa dilanggar, ada yang tidak. Kita punya hak dan kewajiban. Ada hak kamu, ada kewajiban. Kita ada penilaian kinerja.
Kita ada evaluasi diri. Kita ada perbaikan. Kita punya visi. Kita punya target. Kita punya sasaran. It's not what you are looking for. You like it, you don't like it. Lalu karena pembicaraan beberapa orang, and then you decided, fire. You will lose the best person because of that. Nah, kita lanjut. Lalu bagaimana Rasul itu? Jadi dimasukkan dia, yang dipertimbangkan ahli sejarah ini adalah Rasulullah ini memiliki pengalaman apapun yang dibutuhkan untuk peradaban. Itu yang tidak bisa denial. Dia warrior. Sampai agama Islam disebarkan dengan dengan berperang segala macam ya. Dia nggak tahu. Nggak ada Rasul yang membawa perang. Yang dia katakan adalah sembahlah Allah. Kalau kamu tidak suka nggak apa-apa. Karena dia messenger, pembawa pesan. Pesan sudah disampaikan. Tapi kalau kamu ingin bunuh saya, mengkhianati segala macam, lawan pantang dicari, tapi kalau latibo pantang dielakkan. Itu namanya dignity. That's real man. What are you talking? This is real man. Coba, siapa? Oh, dia orang Islam tidak anti diversity. Haha. Karena nggak tahu aja. Ketika dia hijrah, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, tahu nggak? Madinah adalah tempat yang paling variasi tribe-nya. Nggak sama dengan Mekah. Mekah white dominant, tapi Madinah adalah tempat di mana tribe berbagai macam. Ada Yahudi, ada macam-macam. Ada yang penyembah berhala, yang Tuhannya banyak. Ada yang Christian. That's Madinah. Do you know what happened? Dalam jangka pendek dia jadi pemimpin. Pertanyaannya, dia anti diversity. Are you stupid or what? Mana dia yang lebih nyaman? Di Madinah atau di Mekah? Madinah. Madinah. Ya. Kata pertama Yasrib, ya. Dikasih nama Madinah karena Rasul. Indah, nyaman. Masuk lagi ke kasus kita, ke pelajaran kita. Jadi ternyata, makanya orang berkata, pemimpin yang baik itu harus ada mind and heart. Nggak bisa hanya rasionalitas semata. Ada namanya nurani, ya, concise, ya, concisus, ya, itu nurani. Ya. Ada emotional, dikatakan di sini emotional, sebenarnya itu adalah nurani manusia. Setiap manusia memiliki hati yang paling dalam, di mana kebenaran itu setiap umat pasti ngangguk kalau sudah sampai ke kebenaran. Siapapun dia orangnya, asal dia manusia, dia akan ngangguk. Tetapi dia mengakui atau tidak, that's the problem. Karena ego, karena malu, karena iri, karena dengki, karena power, karena macam-macam. Tapi hati nuranimu tidak bisa ada yang mendustai. Berarti jadi pemimpin harus bagus nggak dua-duanya? Harus bagus. Apa yang terjadi pada orang rasional tidak memakai nurani? Itulah dia ateis, itulah agnostik, itulah inhuman, itulah yang menganggap manusia is a slave. Nah, kalau ada mengatakan bahwa Islam ada ke belakang, agama yang pertama kali meniadakan budak dimerdekakan, Nabi Muhammad SAW, 1400 tahun ini. Jangan bicara 1400 tahun yang lalu, sayang. Kita aja merdeka dari Jepang, kita dijadikannya apa? Romusa. Itu bukan 1400 tahun yang lalu. Ya. Belanda, kita dijajah. Itu bukan 1400 tahun yang lalu. Apa yang dia panggil kita? Inlander. Kita tuh kelas bawah. Gitu. Jadi artinya, pemimpin yang baik adalah mampu memperlakukan orang equal. Apa buktinya? Itu dia. Rasul. Ya. Siapa namanya yang pintar, yang suaranya bagus, azan kulit hitam? Bilal. Bilal, ya. Itu masuk dalam rombongan. Kalau orang bilang ya pasukan, namanya pasukan elit, masuk dia. Ya, pasukannya, Nabi Muhammad ini, mohon maaf ya, Rasul itu orang yang masuk Islam ke dia tuh pemabuk ada, pembunuh ada, semua ada. Tetapi ketika bergabung dengan Rasul, bagaimana? Pertanyaannya, kenapa kok bisa? Nah, itulah yang kita sebut unsur trust.
Kepercayaan membuat orang berdedikasi. Tapi kepercayaan butuh contoh. Dan kenapa orang ini begitu mengagungkan? Karena contoh itu hadir di depan mereka di setiap hari. Kalau berperang dia bukan bicara di belakang, dia masuk ke medan perang. Malah Pak Ustadz ada yang cerita itu pada usia 55 tahun dia masih berperang dan dia membawa barangnya sendiri. Barang yang dibawanya itu beratnya antara 15 kilo sampai 17 kilo. Dan dia naik kuda sangat lincah umur sekian. What happened to us today? Ya. Kembali lagi kepada, dia itu anak kecil dinikahi, nggak tahu dia. Aisyah itu cuma ditunangkan. Dan dia berkawin dengan anak sahabatnya, tiap hari bakal insan-pinsan kalau awak kini, pergi ke rumahnya berkali-kali. Kenapa? Karena itu harga diri bagi orang itu. Kemuliaan. Apakah dia langsung kawin? Enggak. Ya. Kawinnya itu para ulama memutuskan dia sebenarnya sebagai suami istri umur 16-17. Sekarang coba tanya, sekarang 2022. Anak-anak pacaran sudah umur berapa? 14 tahun, entahlah. Amerika orang kawin mau 3 balik. Ya, di India mau 2 balik tahun orang kawin. Rasul 16-17 tahun. Sekarang saya tanya, itu zaman sekarang atau zaman dulu? Aisyah bisa menghafal hafiz Al-Quran umur 9 tahun. Dia adalah yang kalau orang bertanya tentang hadis, ribuan hadis di kepalanya. Coba kita pikir, apakah dia di bawah tekanan anak yang seperti ini atau gimana? Siapa perempuan yang paling berani ngomong, yang membantah Rasul, ya kalau dia nggak setuju, menyek segala macam, hanya Aisyah. Pertanyaan saya, apa diakah orang perempuan di bawah tekanan gitu? Jangankan begitu, perang ya nggak ada pemimpin, dia akan berangkat. Aisyah bilang, saya akan berangkat. Sekarang aja mana ada? Yang ada di Indonesia Cut Nyak Bin. She is the warrior. Kalau kita di Sumatera Barat ada kisah namanya Siti Manggopo. Jadi ketika saya membaca leadership ini, this is about karakter. Jadi ketika bicara nice, ya mudah diplesetkan orang. Tapi apakah itu definisi nice, baik? Ketika anak buah tidak mampu melakukan, apakah Anda biarkan atau Anda bantu dia? Bantu. Bantu. Itu yang namanya support, supervise. Rasul itu yang dibantukan. Ketika umatnya berada dalam bahaya, tahu nggak? Dia berdiri di depan. Makanya leader namanya. Leader itu bukan berada di belakang, leader berada di depan. Do you know what does it mean? Resiko pertama, dia. Kalau ada dilempari orang, he is the first person. That's why we are talking about courage. Apakah pemimpin perlu menciptakan fears? Oh ya dong. Jika musuh saya, dia harus takut pada saya. That's fears. Tapi kepada anak buah, apakah ketakutan? Ketakutan yang seperti apa? Maka orang mengatakan takut kepada Allah, apakah takut seperti takut kepada hantu? Takut juga itu. Tapi takut karena apa? Karena kita tahu dan paham salah, jangan sampai berbuat salah. Malunya minta ampun. Ya. Jadi, fears itu pun ternyata, itu yang kita lihat personal set. Kalau begitu apa yang membuat orang kok definisinya beda-beda? Fears tadi ada yang takut itu sama dengan melihat hantu, takut ini. Ada yang takut karena respect, ada yang takut karena malu, ada yang takut karena merasa shame gitu ya, merasa kok saya begini gitu. Tahu apa yang membedakannya itu? Itu yang disebut personal side fundamental belief. That's what we call values. We have different terminal values. We have instrumental values yang berbeda. Values itu sendiri fundamental belief. What do you believe in? Ketika dinyatakan bahwa Islam itu agama kekerasan, itu otaknya jalan apa enggak ya? By definition aja, Islam itu artinya peace. Tahu nggak apa yang dilarang Islam? Nggak boleh drugs, mabuk-mabukan. Ya, dalam perang 1400 tahun lalu, orang dulu tahu, coba pernah nggak lihat Genghis Khan kalau berperang? Genghis Khan kalau berperang dipotong orang, dikumpulin jadi satu bukit. Jadi dari jauh kata orang itu bukit, tahu nggak? Itu kumpulan tubuh-tubuh orang yang dibunuhnya. Tahu, to create fears. Tahu nggak dulu, zaman dulu orang kalau dipancung, dibunuh itu dipampang-pampang, termasuk Yesus dalam versinya Kristen ya, disalib untuk mempermalukan. Dalam Islam ada nggak?
Nggak ada. Tapi kok sampainya tuh kok jelek amat kita gitu loh. Karena apa? Karena kita tidak bisa defense because you don't know the history. Kayak gitu. Nggak bisa berargumentasi. Nah, dalam hal ini, itu fundamental belief. Nah, kalau fundamental belief values ini bergeser, ini tentang salah dan benar, tidak ada patokan. Nah, ini terombang-ambing. Fundamental belief mempengaruhi perception, mempengaruhi perilaku, mempengaruhi pengambilan keputusan. Maka Tuhan mengingatkan ketika salah pemahaman ini, anak turunannya semuanya salah. Maka dikatakan perbaiki niatmu karena itu starting point. Karena kalau niat salah, upaya yang diarahkan juga salah. Prosesnya juga salah, endingnya juga salah. Makanya dalam perusahaan, pertama-tama apa yang disatukan? Visinya disatukan. Ya kan sayang? Visinya disatukan, mari kita satu tujuan. Untuk mencapai itu dibangun nilai-nilai organisasi, supaya tetap akrab, ada meeting, ada koordinasi, ada farewell party, ada gathering, untuk mendekatkan emosi. Yang terakhir, ketika kita mengatakan misalnya, seperti USS Florida. Sekarang Mem nanya, kapal selam ini di dalam buku ini termasuk kapal selam yang terbaik di dunia atau tidak? Terbaik. Mem nanya lagi, kapal selam ini yang dibawanya apa? Rudal nuklir. Tanya lagi Mem, dalam militer, ini militer ya, ini organisasi militer atau tidak? Ya. Sekarang Mem nanya, tipikal pemimpin di militer itu seperti apa? Harus keras. Ya. Commanding. Makanya latihannya keras. Karena hubungannya nyawa. Kesalahan kecil artinya kamu telah membunuh. Kalau jutaan, satu nuklir itu satu aja itu bom atom ditaruh ya nak. Di Hiroshima, Nagasaki sampai sekarang pain-nya tidak pernah lupa. What the hell you bring 25? Ya berapa itu rudal nuklir yang ada di kapal? Sekarang Mem nanya, kalau kamu punya komandan di kapal yang terbaik di dunia, tidak ada menerima kesalahan meskipun kecil. Mem nanya, pemimpinnya seperti apa? Oh, kesalahan dalam training sehingga waktu kedalaman sekian-sekian kapal nggak bisa jalan. Bisa kita maafkan itu? Nggak bisa. Apa yang dilakukan? Alfonso lakukan apa? Kamu tidak berkualitas, ulang sertifikasimu. Karena apa? Tugas ini tidak menerima kegagalan. Gagal artinya mati, titik. Makanya dalam militer itu tidak ada berargumentasi dengan pimpinan, tidak ada. Meskipun kamu merasa itu salah, tapi pimpinan mengatakan fire, katanya tidak ada, itu ragu-ragu, nggak ada, tembak. Karena yang bertanggung jawab adalah atasan. Berarti teori yang disampaikan di buku Richard itu salah ya, Mem ya? Bukan salah, cara kita menganalisa yang tidak tahu. Makanya dikatakan this is the nature of organization. Apakah artinya fierce atau itu disiplin? Disiplin. Itu yang kurang duduk definisinya. Apa artinya disiplin? Disiplin itu artinya konsisten. Itu yang disiplin. Disiplin itu artinya taat aturan, tidak ada miss satupun, itu yang disiplin. Urutan-urutannya 1, 2, 3 harus tepat. Nggak ada kata tidak tepat, karena ini militer. Ini pertahanan. Kalau kapal ini tenggelam, satu peradaban manusia di situ, negara itu habis. Dan ini bukan sembarang kapal. Yang bekerja di situ bukan orang mental ala kadar ya. One of the best marine. Ya, itulah siapa kaptennya. Kalau seandainya marah-marah dia Alfonso, apakah itu too much? Atau sebenarnya biasa aja? Lalu misalnya minumannya kok bisa salah? Itu adalah melatih konsistensi. Dalam dunia militer, apapun yang kamu lakukan tidak boleh menganggap enteng. Tahu nggak, Amerika diserang oleh Jepang, Pearl Harbor, karena apa? Lost control. Karena hari Minggu bagi dia party is party, tidak ada awareness apapun. That's typical Western countries. Karena itu Jepang merasa hari libur serang dia. Karena orang Barat hari libur dia lupa segalanya.
Itu sejarah lah. Ya. Lalu misalnya Garpu, masa itu aja nggak tahu bos awak yang paling tinggi, nyo jelas kok itu dia Mr. Pitt. Itu pelecehan benda tuh. Apalagi di militer, kecuali di kantor ya, karena itu menial. Kalau di kapal selam perang, Garpunya tidak ada, misalnya ini nggak dikasih. Tetapi, nah tadi ada dikatakan berpikir, misalnya Ibu Heni bilang, Bu Dokter Heni mandiri. Apakah Alfonso mandiri orangnya? Mandiri banget, dia tahu apa yang dia lakukan, makanya hasilnya maksimal kan. Nggak ada orang yang tidak semaksimal itu. Itu baru benar. Itu menandakan kapal perang ini, kini kojo parangnya siap. Nggak usah tunggu-tunggu, maaf dulu kapal awak belum siap, masih ada perbaikan. Bukan begitu. Kapal perang itu setiap menit, setiap detik harus siap. Kapanpun diperintah dia siap. Begitu betul. Makanya dunia militer itu nggak ada kata tidak siap. Apakah dia terbuka? Saking terbukanya dia adalah menerima itu. Apa yang dulu tidak bisa diperbaiki, diperbaiki. Ya. Yang kurang bagi dia adalah pengendalian. Karena apa? Yang dipimpin adalah manusia. Manusia itu kalau orang awak, kalau ayah ibu ngecek dia, ada prinsip namanya catuh ambuih. You know catuh ambuih? Sudah dicatuh orang di ambuih. Jangan dicatuh sih. Nanti tinggalnya apa sakit hati kan? Tapi kalau ada ambuihnya, Iring, ada iring. Pertanyaannya, yang aneh bin ajaib ini Sullivan. Hanya dengan itu dipecatnya orang. One of the best men yang dia punya. Pertanyaan kritis. Sebenarnya harus dipecat siapa? Alfonso atau Sullivan? Itu pikiran kritis namanya. Jadi kalau kita ini seharusnya itu kan bisa dielaborate. Anak buah jangan dibikin cengeng. Masa itu aja jadi bahan gosip gitu. Kalau di militer itu dipukulin aja nggak apa-apa dia kan begitu dia. Kan pimpinannya gimana? Gimana sih lo? Makanya dia mainnya itu kalau militer itu keprak ngomong keras ya. Itu militer memang budayanya nature. Tapi jangan pernah dibawa kepada dunia pendidikan anak-anak yang emosinya masih rapuh. Makanya dalam kependidikan dunia militer dia masih pendidikan. Beda kalau latihan perang. Latihan perang itu seperti perang Bapak Ibu. Jangan salah-salah ya. Dan ini yang dia marah itu kepala divisinya loh. Yang tidak mungkin masa itu sih aku tidak tahu. Aku lah jadi pemimpin, makanya disuruh sertifikasi balik. Nah, jadi kalau kita bilang itu dia bukan menghentikan orang aja sampai dia dapat. Artinya apa? Kualifikasi. Tapi at the end of the world itu makanya kita ngomong mind and heart. Manusia seutuhnya itu punya pikiran dan hati. Itulah manusia seutuhnya. Ketika kita hanya bicara tentang pikiran, itu mesin. Ketika hanya bicara hati, maka pertimbangan tidak ada. Sama dengan si Hari tadi. Ya. Jadi kadang-kadang ketika kita memutuskan, ini pelajaran bagi kita, orang terlalu baik kita pecat, orang terlalu ini. Karena apa? Definisi baik kita kurang bisa menjelaskan. Definisi takut kita nggak bisa jelaskan. Ya. Nah. Jadi apakah takut di sini ataukah disiplin? Ya, memang ada pekerjaan itu yang zero mistake sayang. Di dalam dunia kedokteran itu zero mistake atau tidak? Hah? Harusnya diberikan ini terus ini. Tuh dokternya marah minta ampun atau gimana itu? Sampai ke sekolah-sekolahnya merasa dia dokter. Nggak belajar atau di mana sekolah karena itu. Jujur dosen-dosennya karena itu. Ya, sampai beko justru aku beraja sadurang karena ini. Kenapa? Karena ini sesuatu yang basic, mendasar gitu loh. Nah, kalau dokter salah di operasi itu kan dia punya asisten dan nak tolong ambil aniko salah ambil muntiang. Iku orang kok 1 detik 2 detik Pak baca itu. Itu zero mistake saya. Nah, barangkali itu saja bagi mem yang pengen jelaskan. Ya, memang ini agak panjang ya karena besok kita harus stick on ya. Tapi ini bulan Ramadan, mudah-mudahan memberikan kasus ini banyak kita belajar ya,
banyak kita belajar. Dan mungkin suatu nanti apa yang memikirkan, kalau difikirkan lagi akan lebih banyak insight, lebih banyak insight. When you think more and more, we can get broader and bigger perspective. You know? That's why never ending to learn. Tidak pernah berhenti untuk bisa belajar. Begitu juga Al-Quran. Kita baca, berulang-ulang, setiap kau baca, kau dapat sesuatu. Karena ini ajaibnya. Kitab zaman dulu, zaman sekarang, masa depan, tetap bisa menjadi sumber. Jadi keep reading and reading. Mudah-mudahan puasa kita berjalan baik. Terima kasih kepada presenter yang telah berbagi